Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Desember 2021. Di manakah pertolongan dari Tuhan? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 45 ayat 6b sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 18 dan dilanjutkan dengan ayat 21b sampai dengan 25. Dan Injil Lukas 7 ayat 19 sampai dengan 23. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa puluh tahun yang lalu saudara, di saat anak-anak saya masih kecil, saya yang sudah aktif di gereja melayani Tuhan kemana-mana, tetapi saudara-saudara yang terkasih, masalah demi masalah datang bertubi-tubi menghantam di dalam kehidupan saya. Saya berpikir dan bertanya, kenapa bisa terjadi menimpa diri saya dan keluarga saya? Di mana Tuhan? Kalau orang lain ditolong Tuhan, kenapa saya tidak? Mengapa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih tega membiarkan saya seperti ini? Pertanyaan ini saudara-saudara yang terkasih selalu berkecamuk di dalam hati saya ini. Hati yang berkecamuk ini mungkin saja saudara-saudara dirasakan oleh Yohanes Pembaptis dikala dia di penjara setelah menegur dengan keberaniannya kepada Herodes yang mengambil istri saudaranya sebagai istri. Matius 14 ayat 3 sampai dengan 4. Pertanyaan Yohanes waktu itu saudara-saudara kepada Tuhan Yesus melalui murid-muridnya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Lukas 7 ayat 19. Pertanyaan yang menyiratkan ketidakpuasan saudara. Seolah-olah ingin menantang Yesus membuktikan keilahiannya dengan menyelamatkan dirinya. Namun saudara-saudara terkasih, Yesus hanya meminta murid-muridnya melaporkan mukjizat yang mereka lihat. Semua itu jelas menunjukkan dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Dia tak perlu membuktikan apa-apa kepada Yohanes. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sering saudara-saudara bertanya-tanya mengapa Tuhan tak kunjung datang menolong diri kita. Kita mulai meragukan bahwa Dia benar Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Adil dan Maha Kasih. Orang lain ditolong, kenapa saya tidak? Keraguan ini saudara-saudara dan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk membuat diri kita lupa apa tujuan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus mau hadir saudara, mau hadir melepaskan segala predikatnya dan mau lahir di kandang hina. Dia Tuhan kita Yesus Kristus mau mengambil alih segala penderitaan kita, sakit penyakit kita, segala persoalan kita dengan mau mengebankannya. Dengan mengebankannya di dalam penderitaan demi penebusan dosa oleh kematiannya di kayu salib. Dan saudara-saudara terkasih, dengan kebangkitannya dari maut untuk menyelamatkan kita. Tak ada lagi alasan untuk meragukannya ketika kita mempercayai akan kedaulatannya, Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita alami di dalam kehidupan ini saudara-saudara boleh diizinkan olehnya, oleh Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dapat melihat dan mengalami akan kasih-Nya. Dan dengan mengalaminya sendiri saudara-saudara, maka kita dapat bersaksi akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui renungan hari ini saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita dapat menyatakan iman kita saudara. Kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan hanya karena Dia tidak memenuhi keinginan kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita mau menanti
mengikuti dia dengan penuh setia dan taat akan janjinya. Janjinya saudara-saudara, ya dan amin. Dan jadinya pasti digenapi bagi orang-orang yang percaya, setia dan taat, serta selalu hidup berpegang teguh kepada firman-Nya. Marilah saudara-saudara terkasih, kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, janganlah kita ragu atas kuasa-Nya saudara. Janganlah ragu atas pertolongan-Nya saudara. Dia selalu hadir menyertai kita, dan dia tahu kapan waktu yang tepat untuk kita ditolong. Tuhan adalah Tuhan yang paling tahu hal terbaik. Nah, entah itu saya merasa ditolong atau tidak, tetapi percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus tetaplah selalu hadir di dalam kehidupan kami. Janganlah jauh dari kami ya Tuhan. Segeralah pertolongan-Mu darimu datang di dalam kehidupan kami. Kami selalu menantikan Engkau ya Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.